sekali lagi untuk paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang, karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam. Bersikap dong, nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja, tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja. Jangan mengganggu orang lain, menganggap, berarti kan sama juga mereka menganggap azan itu berisik. Azan itu akan mengganggu mereka, itu terus terang saja. Kurang ajar lu di kampung orang ya, nggak tahu diri kan gitu. Sekali lagi untuk tahu. Wah, ini memang ngeri-ngeri ya teman-teman ya. Kasihan sebenarnya terhadap pikiran-pikiran orang yang seperti ini. Teman-teman, ini saya dapatkan dari akun Instagramnya Pak Ahok ya, BTP. Dan di sini ada sebuah tulisan di bawah video yang kita dengarkan ini dari ruangbibir.com. Takut iman goyah karena kedatangan paus, pendukung Anies ajak MUI usir paus dan tolak semua yang berbau Kristen ya. Dan caption dari Pak Ahok, paus mau diusir, satu kata untuk pendukung Abah. Wow, ini memang betul ya, ini sangat kasihan sekali terhadap pendukung Anies Baswedan ini. Tapi teman-teman, kita akan coba dengarkan terlebih dahulu ya bagaimana selengkapnya yang disampaikan oleh Ustadz yang satu ini ya, yang kalau saya nggak salah namanya adalah Ustadz Alfian Tanjung ya. Dan selengkapnya ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bung kameramen, disilahkan. Baik, Bu Alfian, langsung saja. Ini lagi ramai kan tentang perubahan azan maghrib yang biasanya dimunculkan itu diminta untuk berubah jadi running text saja. Nah, ini diberitakan oleh Liputan 6, Bung Alfian. Nah, Bu Alfian, sebelumnya juga ada beritanya itu muncul kalau nggak salah di Kumparan, tapi sekarang sudah hilang. Nah, ini nggak tahu nih Bu Alfian, apakah dia ketakutan apa gimana. Tapi saya coba bacakan dari Liputan 6. Pemerintah imbau azan maghrib di TV diganti running text saat Paus Fransiskus pimpin misa. Nah, ini langsung saja kita bacakan. Beredar surat permohonan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo perihal penayangan azan salat maghrib di televisi. Untuk sementara diberlakukan secara running text lantaran bersamaan dengan ibadah misa yang dipimpin Paus Fransiskus di GBK Senayan. Liputan 6 mencoba mengkonfirmasi surat permohonan tersebut ke Budi Ari. Namun Budi Ari hanya membalas pesan teks dengan meneruskan dokumen surat dari Kementerian Agama, Bu Alfian, perihal penayangan azan maghrib secara running text di televisi saat prosesi misa. Adapun surat isi permohonan yang dikeluarkan Kominfo sebagai berikut. Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Bimbingan Islam dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dan Kementerian Agama nomor sekian-sekian hal permohonan penyiaran azan maghrib dan misa bersama Paus Fransiskus sebagai kopi surat ya. Bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut. Yang pertama, agar misa yang dipimpin oleh Paus Fransiskus pada 5 September 2024 jam 17 sampai 19 disiarkan secara langsung dengan tidak terputus pada seluruh televisi nasional. 2. Sementara itu di antara 17 sampai 19 azan maghrib juga disiarkan. 3. Sehubung dengan hal tersebut, mohon kiranya penyiaran azan dapat dilakukan dengan running text. Dengan demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Sementara itu isi dokumen yang dibagikan Kominfo Budi Ari dari Kemenak sebagai berikut. Ya sebenarnya sama
sama isinya Bung Alfian. Jadi karena jam 17 sampai 19 itu ada misa, mereka minta azannya dibentuk running text. Silakan untuk respon awal ya Bung Alfian. Respon awalnya ada 3. Dulu gonggongan anjing, sekarang running text. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda ini menteri agamanya umat Islam atau menteri agamanya faksi Vatikan? Kelihatannya ini jadi serius ya. Saya ingin mengatakan kepada pemirsa, ini adalah pandangan awal saya. Dan yang ketiga, mestinya mereka yang menyesuaikan dengan kita yang 90% Muslim. Kok datang ke rumah orang tuan rumah yang diatur-atur. Ini berarti menteri agamanya ini perlu diduga, patut diduga dia adalah bagian daripada misi daripada kedatangan Paus itu. Harusnya dia katakan, Paus, Anda datang ke negeri kami mayoritas Islam, Boyum menyesuaikan. Kalau ada ya sekalian saja nanti, mulai misa 7:30, kenapa mesti dari sore? Selesai semua urusan, selesai azan segala macam. Enak aja masuk ke rumah orang atau ngatur tuan rumah gitu ya. Ini saya lagi, ini tentu komplain utamanya ya kepada Budi Ari juga, kenapa nggak mempertanyakan itu, nanti gimana Pak kalau kenapa-napa kena saya gitu kan. Sekali lagi baik Budi Ari maupun Menteri Agama ya, mereka kan teman-teman semua yang masuk pada barisan orang-orang yang boleh dibilang tidak kompromi dengan syiar Islam, apalagi dakwah dan jihad. Itu respon awal. Ya, Bung Alfian, ini kan betul Bung Alfian sampaikan, harusnya tamu itu menghormati, dan juga harusnya kan kalau kita baca tadi kan Bung Alfian, ternyata ini tuh dari suratnya ini, permohonan ini dari Direktur Jenderal Bimbingan Islam dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dan juga Kementerian Agama. Nah, berarti kan mereka sebelum ini ngobrol dulu tuh Bung Alfian, ya kan? Nah, berarti kan orang Katolik di Indonesia berarti kurang ajar juga nih. Harusnya kan tamu menyesuaikan, yang benar kata Bung Alfian. Nah Bung Alfian, ini kan artinya ada misi kristenisasi yang sangat jelas nih Bung Alfian. Yang unik, kalau Bung Alfian baca berita, jadi ada satu agenda Paus itu ingin datang ke Istiqlal, ingin mempromosikan kerukunan agama. Ini menurut saya kurang ajar Bung Alfian. Seolah terbangun kesan umat Islam lah yang sering membuat kerusuhan antar umat beragama. Harusnya datang tuh ke katedral. Kan yang menghina agama Islam itu Ahok, yang merusak kerukunan beragama itu orang Kristen. Kenapa datangnya ke Istiqlal untuk promosi kerukunan agama? Ini gimana Bung Alfian? Ya, yang jelas buat semua pemirsa, hari ini saya hanya ingin mengingatkan kita, apakah kita sudah kehilangan ruhul iman, ruhul tauhid, dan nilai sensitivitas kita sebagai orang-orang yang memiliki ghirah. Nah, kalau ada pertanyaan, apalagi ada pernyataan tertentu kan, yang namanya Bimas Katolik kan mesti konsultasi dengan Menteri Agama dong. Dia kan bagian dari situ. Jadi Menteri Agama ini terus terang menurut hemat saya pesankan kepada pemerintah yang akan datang, pastikan Menteri Agamanya bukan dia lagi orang itu satu. Itu penting saya sampaikan. Nah, yang lain-lain yang berhubungan dengan keinginan si Paus itu ngajarin kerukunan, kita ini udah terlatih kerukunan beragama. Justru Anda yang harus datang ke Manokwari, datang ke pusat-pusat Kristen. Kenapa dulu orang lagi sholat dibubarin? Anda kasih tahu, datangin mereka, lu jangan ganggu orang Islam di sini, negeri mayoritas Muslim. Sekali lagi, ini memang kita agak terganjal Bung Kameramen dan pemirsa, dengan adanya pernyataan teman-teman dari pemuda Ansor dan pemuda Muhammadiyah, si Zulfikar dan teman-temannya itu. Sekali lagi inilah sebagai satu tanda bahwa sesungguhnya mereka itu datang dengan membuat prakondisi yang membuat kita tidak bulat untuk merespon mereka, dan tentu pimpinan pusat Muhammadiyah mohon agar bisa memanggil Zulfikar, dan kalau memungkinkan Zulfikar itu dihentikan dalam posisi permanen. Nah, yang kedua adalah urusan ini harus menjadi respon secara kolektif. Jadi si Paus itu kasih tahu, lu urus aja agama lu, lakum dinukum waliyadin. Gak usah pakai, dan pengurus Masjid Istiqlal juga kalau mau bertamu ya udah mungkin destinasi aja lah, senyum-senyum, foto-foto di teras gitu. Nah, kalau memang sampai dia masuk pakai ceramah-ceramah segala macam, saya tidak akan masuk pada posisi mendukung sehuruf pun.
Kata kuncinya, Paus itu adalah pemimpin Katolik seluruh dunia. Silakan saja. Kedatangannya pun sesungguhnya kalau zaman dulu, di saat ada Pak Buya Hamka itu menolak kedatangan Paus dengan tegas, dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan prinsip-prinsip kemusliman seorang Muslim Indonesia. Ini sekali lagi pertanyaannya, mana MUI, mana Muhammadiyah, mana NU, mana kelompok-kelompok Islam yang mayoritas, mana yang selalu disebut-sebut sunnah Rasul, mana dia? Ini agama kita dipermalukan begini, azan kita diganggu-ganggu. Ayo sebut-sebut, berikan dasar-dasar hukumnya, berikan penjelasannya, berikan penolakannya. Dan sekali lagi untuk Paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan bagi orang-orang yang meyakini prinsip-prinsip tauhid. Dan kalau mau rukun itu nggak usah ngajarin tuan rumah, lu datang ke rumah orang ya udah baik-baik saja, gimana gitu kan. Jangan malah ngatur-ngatur dan ngajar-ngajarin. Ini sekali lagi kepada para tokoh-tokoh Islam, bersikap dong, nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja, tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja. Jangan mengganggu orang lain, menganggap, berarti kan sama juga mereka menganggap azan itu berisik. Betul. Azan itu akan mengganggu mereka, itu terus terang saja. Kurang ajar lu di kampung orang ya, nggak tahu diri kan gitu. Itu penting dipertegas. Makasih, Bung Kameramen, lanjut. Oke ya, dan itu dia teman-teman apa yang kita dengarkan dari apa yang disampaikan oleh seorang Ustadz Alfian Tanjung ini. Jujur saya kasihan teman-teman, karena dia tadi mencoba menuduh kalau umat non-muslim itu memberikan penilaian kalau azan itu berisik. Jujur kita nggak pernah ya. Kita ada di mayoritas Kristen, dan kalau kita dengarkan azan kita nggak pernah mengatakan ini berisik, nggak pernah, karena yaitu kita berikan waktu kepada mereka untuk melakukan azan, itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi ini kadang-kadang mereka ini hanya bisa merangkai kata begitu teman-temannya, bahkan ya memang itu sudah menjadi tabiat mereka sih ya. Jadi nggak heran kalau misalnya Alfian Tanjung mempunyai cara pikir yang seperti itu, karena seorang yang diagung-agungkannya itu adalah Anies Baswedan, ya memang raja untuk merangkai kata teman-teman ya. Oke, kita akan coba melihat saja beberapa komentar yang ada di sini. Ada dari Itu Mekojot ya. Itu Mekojot, bagaimana kalau kita kirim orang ini ke jalur? Ya boleh-boleh aja, kalau memang dia mau silahkan ya untuk ke sana. Dari Hardian, aku Islam pak, sholat dio kadang-kadang bolong, ngamal nek pas duwe duit tok, tapi utekku rak bosok koyo utekmu. Nah itu dia kan. Jadi ini pelajaran ya, ini bukan masalah sholat, bukan masalah doa, tetapi bagaimana kita ya mau menghargai orang lain begitu ya. Lalu berikutnya ada komentar dari dari Ubui Kuiti Surabaya. Bangga dan senang saya baca komen-komennya karena banyak saudara Islam yang tidak membela orang macam begini. Ya siapa juga ya kan? Siapa juga yang mau membela orang yang kayak begini teman-teman ya. Lalu berikut dari Ayub, iman masjid aja berpelukan dan mencium jeda. Maksudnya Paus Fransiskus. Masuk siapa? Ya itulah, kasihan saja ya. Dari Jonius Yanturi, satu paus yang datang imanmu goyang, berjanji datang mungkin kau terjatuh. Kasihan ya, memang ya iman mereka sedangkal gitu ya, setipis gitu ya. Dari Februari, aduh bikin malu umat Islam aja lu kocak ya. Nah ini dia komentar terakhir yang akan kita bacakan, ada dua lagi ya. Yang pertama dari Dion, gimana berpendapat sudah pantas jadi Menteri Agama atau Koordinator Pemecah belah kerukunan? Silakan prediksinya jabatan apa yang cocok untuk beliau. Ya jawab sendiri teman-teman ya.
Dan paling terakhir ya, panggil aku Handi ya. WK SDM rendahan. Ini nggak ada toleransi antar umat beragama. Nggak diajarin ya di sekolah waktu SD. Ya mungkin aja dia bolos pada saat itu teman-teman. Oke, dan itu aja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini. Dikatakan oleh Pak Ahok, paus mau diusir. Satu kata untuk pendukung Abah ya. Oke, itu aja dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas.